Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-26, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Datanglah orang Sif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Berkemahlah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul telah mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya. Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelech, orang Het itu, dan kepada Abisai, anak Zeruya, saudara Yoab, katanya, Siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, Aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Kecemasan merupakan salah satu kondisi kesehatan mental yang sangat memengaruhi jalannya kehidupan seseorang. Pada intinya, kecemasan merupakan kondisi munculnya perasaan tidak nyaman yang disertai dengan ketegangan terkait sebuah kondisi tertentu yang terkadang tidak realistis. Artinya, seseorang yang mengalami kecemasan seringkali memikirkan hal yang belum tentu terjadi, yang justru semakin menghambat dirinya untuk menjalani aktivitas harian. Pada tahap inilah seseorang yang sedang mengalami kecemasan perlu mendapatkan pendampingan untuk melihat keadaan sesuai kenyataan dan mengendalikan pikiran agar tidak berlebihan. Pengalaman Daud yang dikejar oleh Saul di Hakila juga menjadi salah satu contoh mengenai pentingnya menghadapi kenyataan sesuai dengan apa yang terjadi. Pada saat informasi perihal kedatangan Saul sampai ke telinga Daud, ia melakukan sebuah langkah yang penting, yakni mengklarifikasi dengan cara mengirimkan para pengintai. Tindakan ini bermanfaat agar Daud mengetahui seberapa besar masalah yang menjadi kenyataan yang harus dihadapi saat itu. Hal ini juga akan menjadi sangat berdampak pada langkah-langkah konkret yang perlu ia lakukan untuk menghadapi kenyataan. Secara manusiawi, Daud tentu mengalami ketakutan. Pengejaran yang dilakukan Saul sudah memberikan tekanan dan menimbulkan ketakutan yang besar pada dirinya. Itu pula sebabnya Daud selalu melarikan diri dari kejaran Saul. Namun kali ini tindakan Daud menjadi sebuah teladan mengenai pentingnya melihat kenyataan hidup sebagaimana adanya dan menghadapinya sesuai dengan apa yang diperlukan. Pada saat Daud mendengar kedatangan Saul, ia tidak kalut di tengah kecemasan. Pengintaian dilakukan agar Daud mampu melihat situasi kondisi sesuai dengan kenyataan, dan ia pun mampu membuat strategi yang efektif. Sahabat Alkitab, seringkali kecemasan mengganggu kita dalam menjalani kehidupan. Pikiran-pikiran yang berlebihan hingga berbagai pertimbangan yang tidak lagi sesuai dengan kenyataan justru menjadi penghambat untuk menjalani hidup secara efektif. Tindakan Daud dalam perikop ini pun tidak lepas dari keimanannya kepada Tuhan yang selalu berupaya mencari kejelasan dan menghadapi kehidupan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Bukan kenyataan semu yang dihasilkan dari kecemasan atau ketakutan belaka. Hal ini pun menjadi ajakan bagi setiap kita untuk menjalani kehidupan dalam ketenangan dan sikap berserah kepada Tuhan. Renungan hari ini pun tidak menjadi sebuah penghakiman bagi mereka yang sedang berkutat pada isu kecemasan dalam dirinya. Justru renungan ini menjadi sebuah ajakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi kecemasan dalam perspektif iman Kristen. Bahwa Tuhan menolong setiap umat yang berserah dan berharap kepadanya untuk menghadapi kehidupan sesuai dengan kenyataan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kenyataan hidup kami seringkali begitu menakutkan.
Tak jarang, ada di antara kami yang justru harus hidup dengan kecemasan. Dan seringkali kecemasan itu justru semakin kuat ketika kami memikirkan banyak hal yang sebenarnya belum terjadi. Atau bahkan mungkin tidak akan terjadi. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat menghadapi kehidupan kami sesuai dengan kenyataan. Dan kenyataan itu dapat kami respons dengan ketenangan dalam iman yang berserah kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber ketenangan, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin.